Oke dulur, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur, sampurasun. Baik, hari ini adalah hari yang penting buat saya ya, karena hari ini adalah hari pergantian nama ya buat saya. Hari pergantian nama channel saya maksudnya. Channel saya yang asalnya bernama Akustik Channel, saya akan ganti menjadi Eyang Channel. Mengapa demikian? Karena dengan nama Akustik Channel, saya merasa terbatasi ya untuk membuat konten, begitu. Sedangkan dengan nama Eyang Channel, saya akan lebih luas untuk membuat konten-konten yang semoga konten-konten saya ini bisa bermanfaat untuk para penonton semuanya ya. Baik, itu hanya pemberitahuan saja ya, dulur-dulur. Pada kesempatan ini banyak yang bertanya kepada saya, "Bah, apa sih alat yang digunakan untuk membuat konten ya, khususnya dalam bermain musik ya?" Nah, menanggapi pertanyaan tersebut, kali ini saya akan mereview senjata saya, alat saya untuk mencari uang, yaitu alat kacapi. Tonton terus sampai habis, semoga bermanfaat. Baik kawan, sesuai judul tadi ya, sesuai pertanyaan dari dulur-dulur, apa itu kacapi? Baik, saya akan terangkan. Kita lihat dulu ya kacapinya ya. Sorry. Nah, ini kacapi tuh. Ini kacapi yang saya gunakan untuk bermain musik ya. Oke. Ini kacapi yang saya gunakan untuk bermain musik di kamar saya ya, di studio saya yang sederhana ini. Oke, ini dari pinggir dan ini dari atas. Oke, dulur-dulur, itu adalah kacapi ya secara keseluruhan. Namun, kacapi saya ini adalah bentuk dari pembaharuan dari kacapi zaman dulu ya, yang digunakan oleh para sesepuh, para orang tua. Ini adalah pembaharuannya. Coba lihat. Bentuknya pun berbeda. Tuh. Ya, bentuknya sangat berbeda dari kacapi zaman dulu ya. Nah, begitu dulu-dulu. Apa bedanya kacapi sekarang dengan kacapi zaman dulu ya? Kalau kacapi zaman dulu itu hanya sederhana sekali ya, bisa dilihat di Google, begitu bentuknya pun hanya kotak saja gitu. Seiring berjalannya waktu, nah dengan kebutuhan perform juga, kini kacapi itu berubah bentuk ya, seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan perform begitu. Kacapi saya ini sering biasa sekarang itu disebut kacapi elektrik begitu. Kenapa disebut kacapi elektrik? Karena ada bentuk kreativitas ya, ada pengembangan yang tadinya hanya akustik saja kacapinya, sekarang berbentuk elektrik. Nah, ini berbentuk elektrik ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah equalizer. Di sini ada equalizer 2, dan ini adalah jack buat masuk audio ya, jack. Nah, gitu dulu.
Lalu bagaimana sih Bah ini untuk menyetem ya? Kalau gitar kan suka disetem. Nah, banyak juga yang bertanya ya, apakah kacapi itu sama dengan gitar? Tentu berbeda ya, tentu berbeda. Yang sama itu adalah tekniknya saja. Tekniknya saja itu kalau sama dipetik ya. Kalau kacapi ya, perbedaannya sama gitar itu lumayan banyak juga gitu dari segi nada ya. Dari segi nada juga kalau gitar menggunakan nada diatonis, kalau kacapi itu menggunakan nada daminatilada ya, berdasarkan ilmu pengetahuan dari Raden Mahyar begitu. Oke, lanjut ya. Kita tadi ke bagian untuk menyetem kacapi atau menyetel nada kacapi. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena ini adalah bentuk pengembangan kacapi dari dulu ya, dari zaman dulu. Ini kacapi adalah bisa disebut kacapi zaman sekarang begitu ya. Nah, ini untuk menyetemnya nih. Nih. Tuh. Tuh. Oke, ini adalah baud L ya. Baud L yang ditanam dari kayu ke kayu kacapi tuh. Oke, dari sini kelihatan ya. Nah, ini baud L. Bagaimana cara kerjanya untuk menyetem? Nah, ini adalah senar ya. Baik, dulur-dulur. Nah, ini senar kacapi terhubung ke sini. Oke, panjang. Lalu ke sini. Nah, ini adalah tahanannya begitu. Oke, dulur-dulur. Sip ya. Bagaimana cara menyetemnya dulur-dulur? Kita akan praktekkan ya. Ini senar paling atas. Oke, bisa kedengaran. Atau kita coba di nada yang kecil ya, biar jelas. Nih, dulur-dulur. Senar keempat ya. 1, 2, 3, 4. Yang asalnya bunyinya seperti ini. Dulur-dulur. Kita akan putar di sini. Tuh. Masih senar yang sama. Kita putar. Nah, berubah kan suaranya. Putar lagi. Nah, itu dulur-dulur. Cara kerjanya seperti itu untuk menyetem ya. Untuk menyetem, cara kerjanya seperti itu. Sesuai nada yang dikehendaki aja ya, sesuai aturan yang atau nada-nada yang telah ditentukan ya. Telah ditentukan dalam ilmu karawitan. Begitu. Mengapa saya tahu demikian? Karena saya dulu pernah sekolah juga di ISBI Bandung. Begitu, dulur-dulur. Lanjut ya, kacapi itu ada berapa senarnya? Begitu ya. Lanjut. Senar kacapi itu ada 20. Dulur-dulur, ada 20. Makanya bagaimana caranya itu bermain kacapi itu prosesnya lumayan juga ya, tapi dengan keuletan, dengan keinginan yang kuat, insya Allah sebulan juga kalian akan dapat bermain kacapi dasar-dasar ya, dasar-dasarnya insya Allah sebulan. Kalau ulat, kalau tekun, kalau ulat maksud saya, bukan kalau ulat, sorry. Nah, balik lagi, kacapi itu ada 20 senar ya, ada 20 senar. Namun 20 senar itu masing-masing terdiri dari 5 nada
5 nada, yaitu Daminatilada. Oke. Bedanya adalah oktavnya saja, supaya lebih jelas. Oke, baik, kita lihat kembali bagaimana penerapan Daminatilada tersebut dalam 20 senar kacapi. Oke, lanjut. Ini dulur, nih susah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, begitu. Nah, ini adalah tiap oktavnya terdiri dari 6 nada. Tiap oktavnya ini oktav paling kecil ya. Kita coba. Da, mi, na, ti, la, da. Sorry, suaranya kerendahan. Da. Nah, ini oktav paling kecil. Ini balik lagi sama suara ini. Da. Oke, ke atas juga sama, Daminatilada, sama. Oke, sampai seterusnya sama nadanya, cuman bedanya adalah oktavnya saja, begitu. Itu dari senar ya, senar kacapi. Lanjut. Nah, senarnya itu tahanannya ya, atau pijakan senar itu kemana supaya bisa jadi bunyi gitu kan. Nah, saya akan tampilkan ya. Nah, ini nih tuh. Nah, ini yang berjejer ini seperti pion catur ya, seperti pion catur ini. Nah, senar itu berpijak ke sini, begitu, berpijak kepada benda yang seperti catur ini, yang disebut itu apa namanya, purut ya, yang disebut, sorry bukan purut, inang ya. Nah, ini yang disebut inang nih, ini yang berjejer ini semua disebut inang, begitu. Gitu dulur-dulur, inang kacapi namanya ya, supaya paham. Nah, mungkin yang terpenting hanya itu saja ya. Oh, iya betul. Sorry. Nah, bagaimana itu kacapi kok bisa bunyi seperti itu? Nah, karena begini dulur-dulur. Nah, ini adalah tabung ya, tabung yang di dalamnya itu berlubang, begitu, hampir sama kayak gitar, begitu, jadi menghasilkan bunyi, begitu. Baik dulur-dulur, saya rasa untuk item-item dalam kacapi itu saya rasa sudah cukup. Bagi yang kurang ngerti bisa tanyakan kembali, atau bisa lihat searching ya, bisa lihat langsung, atau bisa lewat WhatsApp saya, boleh gitu, di nomor 0853207899 dan 795, begitu dulur-dulur ya. Untuk review kacapi ya, untuk kacapi ini saya rasa sudah cukup, begitu. Semoga dapat bermanfaat untuk dulur-dulur semua, dan jangan lupa share, subscribe, like, dan komen konten ini ya, untuk kemajuan konten saya, dan tunggu video-video selanjutnya. Oke.
Baik dulur-dulur, semoga sehat selalu. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Semoga bermanfaat. Sampurasun.